Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membuat part-part dari sebuah komponen motor bakar, kali ini kita akan melanjutkannya dengan melakukan assembly atau perakitan-perakitan, di mana komponen-komponen tersebut terdiri atas ini connecting rod, dan ini pen crankshaftnya, dan ini pen kecil, dan ini piston atau shear, kemudian ini ring piston, dan ini adalah as coupling, kemudian yang ini adalah as rotornya, dan ini base crankshaftnya. Nah, baik, untuk memulai assembly kita klik new. Kemudian kalau biasanya kita menggunakan IPT, sekarang kita menggunakan IAM, Inventor Assembly. Nah, caranya kita pilih standar MMIAM. Kalau sudah, kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengimport gambar tersebut, part-part tersebut melalui place, klik place, kemudian kita masuk pada folder yang kita inginkan. Dan saya masuk folder yang sudah saya simpan sebelumnya. Saya pilih saya jadikan base, open. Kalau sudah, klik, kemudian saya posisikan pada pandangan depannya, dan saya pastikan bahwa ini sudah pada titik 0 originnya dengan cara pilih origin, dan saya klik ini EGZ plan, kemudian dan ini. Nah, kalau sudah apply, kemudian saya pilih sumbu ininya, YZ nya, kemudian saya sesuaikan dengan as ini. Kalau sudah, apply. Berikutnya saya klik cancel, saya posisikan sesuai dengan pandangan yang isometriknya. Berikutnya saya import lagi untuk cranknya. Saya masuk ke dokumen, saya pilih motor bakar, saya pilih base nya. Ini base nya, saya klik di sini, klik kanan, oke. Selanjutnya ini saya grounded agar tidak berpindah-pindah. Kemudian ini saya lakukan constraint, pilih insert, kemudian kita pilih ini dengan bagian ini. Kalau terbalik seperti ini, kita tinggal elik. Nah, kalau sudah, play. Kita posisikan dulu. Selanjutnya saya ambil pennya itu posisinya di sini. Saya import lagi, saya masuk ke dokumen, dan saya pilih motor bakar, saya pilih pennya, open, klik sini, klik kanan, oke. Saya assembly, constraint, pilih insert, saya pilih pada bagian ini, saya pilih pada bagian ini. Kalau terbalik, tinggal membalik saja, apply. Selanjutnya saya mengambil connecting rodnya, import, dan masuk ke dokumen. Saya pilih motor bakar, saya ambil connecting rod atau stang bahasa kita sehari-hari mungkin. Sudah klik kanan, oke. Berikutnya sekalian stang kita pasang pada pennya, pilih constraint, kemudian pilih ini, kemudian pilih ini. Kalau sudah, apply. Berikutnya saya posisikan supaya tepat di tengah-tengah antara pen dengan connecting rodnya. Caranya saya pilih pada connecting rod, saya pilih origin, saya pilih XY nya, kemudian saya sesuaikan dengan pennya. Saya ke pen, originnya pen, kemudian saya pilih ini, kita cari. Nah, ini. Nah, kalau sudah, apply. Artinya posisi connecting rod itu sudah di tengah-tengah. Saya posisikan, kemudian ini saya putar. Ini tidak harus,
cuma ini hanya untuk memudahkan kita dalam melihat view-nya saja. Saya posisikan seperti ini, saya lakukan place lagi, saya ambil, saya masuk ke dokumen, saya ambil pen kecilnya, pen kecil, dan open, oke. Nah, pen, klik kanan, oke. Pen saya taruh pada ujung connecting root-nya. Ini saya sesuaikan dengan ini. Nah, apply. Kemudian saya posisikan ini di tengah, pen tepat di tengah. Saya ke connecting root-nya. Saya posisikan dulu saja. Ini connecting root. Kemudian saya cari pada originnya, pada pen ini, klik. Sudah, apply. Berikutnya saya ambil pistonnya, saya pilih piston, saya masuk ke dokumen, kemudian saya pilih motor bakar, folder yang simpan tadi, saya ambil piston, open. Saya klik sini, klik OK. Saya miringkan dan saya insert, klik pada bagian ini agar saya dengan tepinya ini saya tepatkan pada ini. Nah, ini kalau sudah tinggal dibalik, apply, oke. Berikutnya saya pasang pada kerang bagian sebelah kanannya. Ini bisa di copy langsung paste atau bisa diimport lagi, bebas. Ini base nya saya ambil lagi, klik kanan, oke. Kemudian langsung saja di insert atau diputar dulu boleh. Kalau sudah, kita constraint, saya posisikan dari view yang lain, saya pilih insert, ini saya pilih, saya sesuaikan dengan insert bagian ini. Kalau sudah seperti ini, apply, kemudian ini kita putar bisa atau dibiarkan saja, tidak masalah. Saya ambil as untuk couplingnya, place, saya ambil as untuk couplingnya, dokumen, motor bakar, shaft coupling ini sudah, ini shaft untuk rotornya, saya ambil di bagian yang lain, mungkin ada di ini, saya ambil ini, klik kanan, oke. Kemudian saya lakukan insert, constraint, saya pilih insert, saya sesuaikan ini. Oh, kita ada yang salah ya, ini belum saya balik, ini sebaiknya saya balik dulu. Ini edit, ini saya balik, play, ini belum saya balik tadi. Berikutnya ini constraint, saya constraint kan antara ini, saya pilih constraint, saya pilih insert, saya sesuaikan ini. Dengan ini, kalau terbalik kita balik dan apply. Nah, selanjutnya kita luruskan, saya cari dari sudut pandang yang lain agar terlihat lebih mudah. Ini saya luruskan, kemudian saya posisikan. Berikutnya saya lakukan constraint lagi,
saya sesuaikan antara as rotor, as awal, shaft coupling awal. Ini saya cari originnya, ini saya sesuaikan dengan ujung as terakhir. Saya cari originnya, saya sesuaikan dengan ini. Nah, kalau sudah apply, nah, sekarang kita cek apakah sudah lurus. Nah, ini sudah lurus. Nah, saya posisikan apakah ini sudah bisa digerakkan. Nah, ini sudah bisa bergerak, tetapi ada hal-hal yang masih belum pas, seperti rotornya ini tidak ikut berputar. Kedua, pistonnya ini atau porsengkolnya ini juga begitu, tidak berputar sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ini berputar, tapi kalau kita perhatikan dari view, nah ini back, nah, ini gerakan piston masih ke kanan kiri, padahal seharusnya lurus. Nah, gerakan piston itu hanya naik turun. Nah, bagaimana mengatur seperti ini? Ini kita posisikan dulu, kemudian saya atur pistonnya, constraint, kemudian saya cari pistonnya. Ini saya sempitkan dulu. Saya ke piston, saya cari origin yang sesuai. Ini kemudian saya sesuaikan dengan origin pada assembly-nya. Origin pada assembly-nya ini. Kalau terbalik tinggal kita balik saja. Oke. Nah, sekarang kita posisikan. Nah, ini gerakan piston sudah sesuai, lurus. Nah, tinggal mengatur rotornya, as rotornya ini agar ikut berputar. Saya posisikan lagi, saya klik constraint. Jadi kita atur rotornya agar ikut berputar. Caranya pilih constraint, kemudian saya cari pada as rotornya, shaft rotor, origin, saya cari ini. Saya suka dengan YZ-nya ya. YZ dengan YZ-nya pada crankshaft-nya. Ini crankshaft ya. Saya ke base crankshaft ini, originnya. Nah, ini. Nah, sudah apply. Kita coba putar secara manual. Nah, ini kalau kita perhatikan di bagian putih ini sengaja memang saya warnai berbeda supaya kita bisa melihat bagaimana putarannya. Ini saya putar. Nah, perhatikan pada rumah key-nya atau spi-nya, itu rumah spi-nya juga ikut berputar. Nah, demikian cara melakukan assembly dengan gerakan berputar. Nah, mungkin berikutnya kita ingin ini bergerak secara otomatis. Bagaimana bisa bergerak secara otomatis dan animasinya seolah-olah sebuah objek yang nyata. Saya klik constraint, kemudian saya cari pada as rotornya, shaft rotornya saya pilih ini. Kemudian saya klik tangent, saya cari pada originnya ini, dan saya pilih ini, klik, kemudian ini biarkan 0 untuk angle-nya, kemudian OK. Berikutnya pada as rotor akan muncul angle 1, ini kita klik kanan, kita ke drive ya. Drive start biarkan 0, untuk end ini kita putar satu putaran penuh, berarti 360 derajat. Misalnya kita putar 10 kali.
10 kali dan coba kita play, kita posisikan dulu yang sesuai, kemudian kita play. Nah, begini gerakannya, dan kita posisikan pada view isometrik. Nah, seperti ini gerakannya. Untuk selanjutnya saya ke dokumen, saya ke motor bakar, saya ambil ringnya open. Nah, saya klik sini, kemudian klik lagi, kemudian baru klik kanan, oke. Saya lakukan insert constraint, saya pilih insert, saya cari di sini, saya sesuaikan dengan di sini. Nah, ini sudah, dan apply. Lakukan hal yang sama pada ring yang kedua. Saya pilih ini, apply. Nah, kalau sudah oke. Nah, terakhir kita simulasikan lagi agar kita melihat secara lengkap ketika ring piston sudah terpasang. Ini kita tutup semua, kita rampingkan, kita hanya mengaktifkan untuk shaft rotor saja. Saya lagi, klik kanan, drive, kemudian ini coba kita putar 5 saja. Ini 5, kemudian seperti ini. Nah, ini gerakan keseluruhan kita tampilkan dari arah ini. Ya, ini sudah betul, kita tampilkan arah isometriknya. Nah, demikian pembelajaran assembling untuk motor bakar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.